Ketika nafsu kita simpan, kesombongan, kedengkian, sangka, iri, lalai dan sebagainya, sama saja dengan kita pegang tulang. Nah, pegang tulang, ya. Kita megang tulang ini. Nah, ada tulang, ada dagingnya. Lalu anjing datang-datang pada kita. Kemudian anjing itu kita lempar, lari dia sebentar. Cuma karena tulang ini kita pegang, dia tetap karena ada umpannya. Begitu juga dengan syaitan, apabila penyakit nafsu ini kita pelihara di hati. Kita zikir. Kenapa saya zikir tapi tidak mendapatkan ketentraman? Bagaimana mendapatkan ketentraman? Kita zikir dengan kesombongan, kita zikir dengan kedengkian, kita zikir dengan keakuan. Jadi atau kita zikir dengan kita, bukan kita zikir dengan Allah. Jadi bagaimana untuk mendapatkan ingat dengan yang punya ingat itu? Dia perlu musik, perlu guru. Jadi kemarin kami ngaji di rumah, untuk lewat ke pintu hadrat itu saya katakan, itu Allah letakkan di pintu itu syaitan diletakkan Allah di pintu hadrat. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menghadap menteri, itu satpam itu diletakkan di pintu. Jadi kalau kita misalnya datang sendiri mau menghadap menteri, itu dicegah oleh satpam. Begitu juga kita begitu ada syaitan di hati kita, ada nafsu, lalu mau menghadap Allah, itu dicegah kita sama syaitan, nggak bisa kita lewati. Maka menghadap menteri itu perlu staf khusus, Nah, kalau kita pergi kepada menteri dengan staf khusus, itu satpam itu angkat tangan kepada kita. Nah, satpam maka hormat dia. Jadi begitu juga kalau kita ke Allah itu dengan mursyid, jadi syaitan itu nggak berdaya dia. Tidak berdaya. Jadi kalau kita pergi dengan ilmu dan amal kita, nggak sampai kita pada Allah. Maka tidak mudah kata Ibu Haji tadi untuk dekat kepada Allah. Jadi itu bisa kita rasakan masing-masing. Saya salat, saya berzikir, saya sudah bersedekah, tapi hati saya kacau banget. Padahal uang ada, semuanya ada, tapi tetap kacau. Untuk menenangkan istri saja saya nggak mampu. Itu karena kenapa? Di hati kita syaitan, di hati istri syaitan. Jadi berkumpul dua syaitan itu. Jadi yang istri kita dikompori oleh syaitan, kita suami dikompori juga oleh syaitan. Jadi maka tidak pernah aman. Oh, saya orang PPDT ada zikir kok. Bukan bersama guru kita berzikir, walaupun kita orang PPDT. Nah, jadi ini perlu kita beradab kepada mursyid kita. Jadi di depan kita sudah ada makalah untuk kita ulang-ulang. Itu namanya murid. Murid itu bukan antara guru dengan antara si pengajar dengan yang belajar. Murid yang dimaksud di sini adalah ahlul iradah, orang yang memperkenankan seruan Allah. Yang kita tadi, bertobatlah kalian, inabahlah kalian, ya kan? Sadarlah kalian, jadi kembalilah kita kepada Allah. Jadi semua kita, termasuk para wali-wali Allah, ada kesalahan.
ada kesalahan sebelum mereka jadi wali, apalagi kita. Nah, kita semua mempunyai dosa, punya salah. Nggak ada kita yang bersih dari dosa, dari salah, tidak ada. Karena memang kita itu diciptakan diberikan nafsu. Jadi untuk menjinakkan nafsu ini tidak mudah. Kalau dengan ilmu, kata Tengku Haji tadi, nggak cukup. Dengan amal sudah puluhan tahun beliau beramal, suluk khatam. Kita nggak pernah suluk maulid, beliau bertahun-tahun suluk maulid, suluk haji, dan suluk Ramadan. Setahun 3 kali suluk. Jadi berapa kali khatam itu suluk? Pulang-pulang dari pedagang ikan. Berarti ilmu dan amal itu tidak membekas. Jadi datang Abu Ya kemana saja dikatakan, kalian pergi untuk ilmu ke Darussalam, kalau hanya untuk menjadi pedagang ikan, ngapain lama-lama Darussalam? Buang-buang waktu, habiskan umur. Dari dulu aja jadi pedagang ikan, kan nggak perlu ilmu pesantren. Jadi pedagang ikan itu nggak perlu ilmu pesantren, malahan salah lagi. Kalau kita misalnya niat ke Darussalam, niat pesantren, besok jadi pedagang ikan, salah dan alim lagi. Jadi menandakan kurang faedah ilmu itu. Jadi mereka sering menyebutkan, kadang-kadang orang terfitnah dengan dikatakan kurang faedah ilmu, padahal maksudnya Allah itu hanya di lisan dan Allah itu hanya di akal, tidak sampai ke hati. Ragu terhadap rezeki, ragu terhadap masa depan. Jadi sehingga dengan uang sudah ada juga tambah kacau balau. Kenapa kacau balau? Karena salat juga sudah diabaikan. Kalaupun ada sudah tidak tertib. Bagaimanalah orang pedagang ikan salat, celananya kotor, bajunya kotor, belum tentu bersih itu. Kalau sudah dipajak ikan, bagaimana? Kecuali diganti semua. Kalau masih baju itu pasti. Jadi salat itu bukan dalam keadaan suci. Cuma karena nggak ada yang lain, dilakukan aja salat. Jadi diakal-akali. Jadi ini kita memperkenankan seruan Allah. Itu ada syaratnya. Kalau kita mau jadi orang yang memperkenankan seruan Allah, yang pertama, kita selalu melihat kekurangan nafsu kita. Kalau dengan ilmu, kita melihat kelebihan nafsu kita. Saya orang alim, saya orang taat, saya orang bersih, saya sudah diterima taubat saya, amal saya sudah baik. Tidak kita lihat kekurangan nafsu kita. Maksudnya kalau kita melihat kekurangan nafsu, saya salah, tapi hati saya di pasar, hati saya di kebun, hati saya di warung, hati saya di mana-mana. Bukan hati saya kepada Allah. Itu melihat kekurangan nafsu. Dalam salat hati saya sombong, dalam salat hati saya iri, dengki dan sebagainya. Jadi itu melihat kekurangan nafsu kita. Saya salat tidak bisa khusyuk. Kemudian kita melihat sifat-sifat nafsu yang jelek. Jadi kita melihat apa sifat nafsu, sangkutan hati kita ini. Sangkutan hati selalu kepada selain Allah. Selain Allah itu yang paling berat diri kita sendiri. Diri kita ini juga termasuk selain Allah. Ilmu kita, ibadah kita, kesalehan kita, wujud kita, saya itu paling berat menghilangkan.
sangat sulit. Mungkin kalau misalnya sementara kita salat, kita mau melupakan anak, melupakan istri, melupakan pekerjaan, melupakan saldo di bank, itu mungkin bisa. Tapi untuk menghilangkan diri ini itu sangat sulit. Yang paling sulit menghilangkan keakuan itu, ananiyah. Tidak mau kita direndahkan orang lain, ataupun tidak dilayani, tidak dihargai. Ini dilatih di dalam tauhid, tasawuf. Lalu akhlak nafsu. Jadi akhlak nafsu kita ini terhias dengan yang tidak baik. Jadi sehingga apa yang ada di hati itu yang keluar. Sifat manusia kalau dia terlihat sombong, karena di hatinya itu ada kesombongan. Kalau dia terlihat dengki, karena di hatinya itu mempunyai sifat dengki. Kalau dia suka membicarakan orang lain, karena di hatinya itu yang tersangkut. Bicarakan aib-aib orang, kekurangan orang, merendahkan orang, memutuskan silaturahmi orang, itu yang ada di dalam. Maka kemanapun dia akan melakukan hal yang demikian. Jadi itu dilatih untuk dihiasi, dirubah itu. Dirubah dengan tawadu, dirubah dengan kesabaran, dirubah dengan keikhlasan, dirubah dengan zuhud, dirubah dengan ridha, dirubah dengan futuwah. Jadi akhlak-akhlak nafsu itu dihiasi dengan sifat-sifat yang baik. Terhias nafsu kita dengan sifat yang baik itu bukan kita yang menghias, bukan kita yang menghias. Bagi kita murid tarekat, kita bersyukur untungnya sinaran guru itu yang datang ke hati kita. Karena beliau yang sudah bercahaya, sudah bercahaya dengan kesabaran, sudah bercahaya dengan keikhlasan, sudah bercahaya dengan tawadhunya, akhlak-akhlak mulianya. Baru bisa orang berubah apabila sudah ada nur di hati. Kita berubah ini karena ada nur di dada Abu